Hmm, yang paling enak tuh kalau malam-malam berduaan gitu ya. Pertamax 10.000. Iya. Kasih Mbak. Welcome back again with Blowers gitu ya, YouTuber tidak terkenal ya. Hai guys, selamat pagi. Jangan lupa nonton terus channel Gloriski dan like, comment, share. Hingga 1 juta subscriber. Penasaran dengan aku? 1 juta subscriber. Thank you. Let's go, Nak. Wow. Oke, welcome back with Blowers gitu tuh, YouTuber tidak terkenal. Yeah. Apa kabar kawan-kawan? Aduh, seperti biasa ya, Blowers hari ini ngeblog seperti biasa aja ya, cari duit di malam hari kawan-kawan. Ya gimana ya, namanya juga cari duit ya kan. Let's go, Nak. Ada, ya ampun, apaan sih visor, ya Allah, apa sih, udah kayak laptop, udah kayak helm TRX, yuk, ada, minta geber, ya kan kawan-kawan ya, dia yang minta geber, bukan Bang Rizky yang geber, ya kan. Nah Mbak, dilihatin dong Bang Rizky, ada, nah, nih kita lihat, coba kenapa ya dia ngeliatin Bang Rizky ya. Senyum dia. Ayo, ya ampun. Nambah senyum. Mari Bro. Bukan Bromen. Ada. Cuy, ceweknya cantik. Ada, kebiasaan Bang. Cewek orang godain, ya nggak godain kawan-kawan, cuma memberikan apresiasi gitu kan. Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi ya kawan-kawan, ya kan nggak ada salahnya ya kan, ya gila. Nah Bro, ada ninja udah ada, apa sih, lihat-lihat. Wih gila, ninja apa tuh? Gila. Oke kawan-kawan, kalian Blowers ya. Malam-malam kayak gini ya, karena ini sebenarnya Bang Rizky lagi ada kerjaan tadi kan, jadi ya sekalian nge-vlog ya kan, menikmati suasana malam ya kan, yang mungkin kalian belum tahu kalau di Bandar Lampung di malam hari itu seperti ini kawan-kawan ya. Sebenarnya gue pengen mau mobil sebenarnya kawan-kawan ya, sama nyonya ya kan, naik mobil malam-malam denger lagu mesra-mesraan kena AC. Aduh ya kan, tapi tenang aja ya kan, gue lebih seneng naik motor sih kawan-kawan, gimana ya, jujur ya, gue tuh kalau naik motor tuh kayak enak aja gitu loh, ada sensasi anginnya, ada sensasi udara ya kan. Emang dalam mobil nggak ada udara Bang, ninggal dong ya kan. Benernya sebenarnya maksud gue tuh ada sensasi gimana ya, ada suara mesinnya, maksud gue gitu loh kawan-kawan ya, ada ya pokoknya bisa bebas lah gitu. Pokoknya gitulah, gimana jelasin ya, gitulah. Jadi sih gue lebih seneng kayak gitu kawan-kawan. Lu pada seneng naik mobil apa naik motor kawan-kawan ya? Iyalah. Tapi kalau kalian udah punya motor yang kayak gini, gimana Mon? Gila. Wow, gila. Lu kemana aja naik motor kawan-kawannya pasti kan, gila, melampiaskan segala hawa nafsu kamu ya kan, gila. Kita kanan dulu dah. Jadi buat kawan-kawan semua yang mungkin ada di Bandar Lampung ya kan, malam-malam begini tuh enaknya naik motor apa naik mobil? Silahkan komen aja di bawah ya kawan-kawan ya, kalau misalkan kalian ya yang ada di Bandar Lampung atau di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun itu, kalau misalkan kalian pengen riding malam-malam ya kan kawan ya, lebih senang naik motor apa mobil? Jujur sih kalau anak mobil biasanya milihnya mobil kawan-kawan ya. Gue naik mobil aja Bang, enak. Kalau misalkan naik motor dingin ya kan, masuk angin semuanya kena kawan-kawan. Tapi
jujur sih, kalau misalkan gue sama pasangan ya, gue lebih seneng naik mobil naik motor. Kenapa? Karena naik motor itu kita pelukan kawan-kawan ya. Gila, kalau misalkan nggak pelukan itu ya gimana rasanya? Rahasia. Ada kerja dulu pak. Aduh, ada temen gue si Mamang. Aduh. Jadi buat kawan-kawan sekali lagi komen, menurut kalian apa sih kelebihannya kalau misalkan pacaran naik mobil sama pacaran naik motor? Ada plus minusnya sih kawan-kawan, tapi kalau cewek juga tergantung ya. Cewek itu kalau misalkan malam itu malah kebanyakan pengennya naik mobil ya. Kebanyakan ya kawan-kawan ya. Kalau misalkan kawan-kawan yang mungkin punya ceweknya suka naik mobil, pasti senengnya udah sih naik mobil aja, nggak usah naik motor, ngapain ya kan. Enak, nggak kehujanan, nggak kedinginan ya. Ya kan, abis itu ya biasa malam-malam ya kan, ngapain. Pegang-pegang ya kan. Apa pegang maksudnya? Gitulah. Kalau naik motor kan dipeluk gitu loh. Kalau mobil nggak tahu gue, kayak macar meluknya kawan-kawan. Kan jadi otak gue jadi traveling kawan-kawan. Jadi mikir kemana, kiri kanan atas bawah nih gue. Kalau mobil cara mesraannya gimana ya kawan-kawan ya? Malum aja kan gue jarang naik mobil ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misal kalian punya mobil ya kan, bang gue pacaran naik mobil. Kalau mesra-mesraannya gimana ya? Mesra-mesraannya itu gampang bang, ceweknya bisa ngelendet-lendet di bahu. Wow. Tapi pegel nggak sih lu? Kalau naik motor tuh kerasa dapet ya gitu loh, kayak meluk erat banget gitu loh, kayak dapet aja gitu. Kalau naik mobil gimana kawan-kawan? Bisa komen aja lo, komen aja udah. Ada. Cuma gue pernah kawan-kawan, gue pernah deket sama cewek. Wah gila kawan-kawan. Ya kalau dibilang materialistis sih sebenarnya gimana ya? Cewek itu kalau dibilang materialistis ya, gue juga nggak bisa menyalahkan ya. Ya namanya kita sebagai cowok ya harus berjuang kawan-kawan ya. Cuma gue pernah waktu itu ngedeketin cewek, ceweknya ini nggak bisa naik motor gitu loh, maksudnya nggak bisa diajak naik motor, harus naik mobil kawan-kawan. Gila, ninggal gue langsung. Gila, ini baru kendaraan gitu loh, gimana kehidupan ya kan. Minimal pacarannya nggak mau mereka yang di pinggir-pinggir jalan. Gue udah tahu bener, pernah gue ngerasain kayak gitu kawan-kawan. Dan lo tahu nggak sih lo, gila nggak nyampe 2 hari gue jauhin kawan-kawan. Ada susah kalau cewek pacaran kayak gitu. Nyari pacaran tuh yang enak-enak aja deh ya kan, yang sama-sama mau nerima padanya ya. Nyari pasangan itu sebenarnya gimana ya, gue juga nggak tahu. Gue juga nemu pasangan gue juga kebetulan ya kan. Intinya sih kalau lo nyari pasangan hidup ya kawan-kawan, jangan yang apa ya, jangan yang lebih dari lu, jangan yang kurang dari lu gitu loh, ngerti nggak? Contoh, maksudnya gimana bang, kok nggak boleh lebih dari kita? Jadi gini kawan-kawan, kalau kita nyari pasangan hidup, kalau misalkan cewek kita lebih dari kita, mulai dari finansial, ekonomi, jujur sih, ya nggak tahu ya, kalau lo minderan sih ya nggak, ya masalah gitu loh. Tapi kalau lo orang yang nggak minderan ya nggak masalah. Cuman di sini gini loh, kita kan posisinya buset, gila, lagi kultum disemprot sama Optimus Prime gua. Nyari pasangan itu yang apa ya, yang kalau bisa setara sama lu gitu, nggak terlalu kaya, ekonominya sama kayak lu. Kenapa? Kalau misalkan terjadi kesimpangan antara ekonomi kawan-kawan ya, dan ekonominya beda dari lu, ya kayak gua tadi, lu maunya di pinggiran, dia maunya di kafe, maunya di mall gitu loh kan, berseberangan sama lu ya nggak? Ya nggak? Elah. Terus lu maunya di mana nih? Lu maunya di tempat biasa, dia maunya tempatnya mewah, ya kan? Belanja di pasar, dia maunya belanja di mall. Ya kayak gitu kan, dari hal-hal kecil aja kayak gitu loh. Biasa aja lah gitu. Nyari pasangan hidup tuh yang bener-bener biasa, setara sama lu gitu loh. Yang bisa nerima lu apa adanya sih intinya gitu. Nah, kalau misalkan lu dapet pasangan yang lebih dari lu, ya syukur kalau misalkan pasangan nerima lu apa adanya. Nah, kalau itu pasangan nerima lu karena keterpaksaan, lu di bawah dia dari finansial dan ekonomi, habis pak, habis, nggak dianggap lu sebagai kekasih, beneran deh. Beneran deh. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah pengalaman, gue udah punya apa ya, punya cerita. Gue dulu juga kayak gitu kan kawan, pernah gue gila. Jadi ceritanya gue ngedeketin cewek yang kaya raya gitu kan ya, mulai dari finansial sama ekonomi aja jauh di atas gue gitu loh. Susah cuy, gila. Ya gitulah kawan-kawan, lu semakin dapetin cewek yang tinggi, ya semakin susah juga kawan-kawan, mulai dari perawatan dia, gaya hidup dia. Ya sama aja kayak lu beli motor, semakin mahal motor ya semakin mahal juga perawatan. Begitu juga wanita gitu loh. Kalau ini dianalogikan sebagai seorang cowok ya. Kalau cewek sih gue nggak tahu ya. Kalau cewek tuh kalau misalkan cowoknya kaya ya malah bagus. Ya malah cowoknya itu gimana ya? Ya namanya cowok ya. Cowok itu kan, kita itu namanya kepala keluarga lah ya, kan, nanti kan calon lah ya kan. Ya pasti misinya adalah menghidupi gitu loh. Kalau cewek sih gue nggak tahu kawan-kawan ya. Ya gimana coba kalau cewek? Ada yang tahu nggak? Kalau cewek gimana? Kalau cowoknya kaya malah seneng ceweknya, nggak masalah.
Yang jadi masalah cowok nih kan. Ada, Bang, kalau cowok gimana, Bang? Misalkan cowoknya itu lebih gimana ya, lebih kaya dari ceweknya. Ya nggak apa-apa sih. Biasanya kalau cewek itu kalau misalkan udah deket sama cowok yang misalkan berduit atau memiliki pekerjaannya pasti, itu sih aman-aman aja sih, biasa aja gitu loh. Kayak nggak ada masalah gitu loh. Ya udah gitu loh, terima apa adanya, malah terima banget loh. Gue nggak tahu kan kawan ya, kalau orang cewek komen aja lah gitu loh. Tapi biasanya cewek juga punya tarafnya masing-masing kawan-kawan. Jadi kayak mereka itu kalau nyari pasangan itu ya gimana ya, yang penting nyaman sih gitu sih. Satu itu doang biasanya kalau cewek tuh. Cewek kalau dibikin nyaman cepet banget bapernya gitu loh, ya nggak? Ya gila, hebat bener gue ngomong ya, karena gue udah pernah pengalaman kawan-kawan ya kan, ngelat. Jadi buat kawan-kawan yang maybe ya mau cari pasangan hidup, nah seperti kata Bang Rizky ya, kalau malam hari kita curhat aja ya, cari pasangan diterima apa adanya, yang bisa nerima lu apa adanya. Ya gue jujur sama Nyonya ya, banyak banget sih yang komen kayak, Bang, gue yakin Nyonya lu itu kalau nggak karena lu ngeliat lu sukses sekarang dia nggak akan mau. Nggak gitu kawan-kawan, malah gue dulu kenalannya itu gue cuma ngomongnya pedagang. Lu nggak tahu kan, sebelum gue ngomong gue itu kerjaannya sebagai YouTuber, gue bilang ke dia itu dagang waktu itu. Tapi ya dia biasa aja, ya udah gitu loh. Dan nggak ada tanda-tanda kayak mau ngejauhin dan apa, nerima apa adanya. Malah dia itu prinsipnya juga suka dagang kawan-kawan ya. Ya udah, cocok gitu loh. Ya memang zaman sudah berubah. Kita zaman bukan ngandelin ijazah gitu loh, udah beda kawan-kawan. Sekarang tuh zaman ngandelin kayak mana lo bisa di dunia lapangan gitu loh. Lo bisa kerja sendiri, lo bisa buka usaha sendiri. Sekarang itu kayak gitu. Dan sekarang itu malah orang-orang berlomba-lomba nyiptain pekerjaan kawan-kawan gitu. Nah Bang, gimana kalau misalkan gue nemu pasangan hidup nih Bang ya, gila ya kan? Tapi dia ini kaya raya Bang, di atas gua. Tapi dia terima gua apa adanya, tapi gua yang minder Bang. Nah ini satu-satunya juga kawan-kawan. Jadi gini, minder atau nggak mindernya itu kan dari spekulasi sih ya, dari elunya pribadi gitu loh. Kalau misalkan dari ceweknya aja nerima lo apa adanya dan dia nggak mempermasalahkan ekonomi lu, ya lo harus buktikan dan manfaatkan secara baik-baik. Jangan lu cewek lu udah kaya, lu melorotin, wah parah lu, gila. Yang kayak gini mau dikeplak ban 6 inci nih kawan-kawan. Ada, kalau udah tahu cewek lu berduit ya kan, finansialnya lebih dari lu, ya janganlah dimanfaatin terlalu gimana ya. Ya udahlah, jalanin apa adanya gitu loh. Ya lu tahu diri juga, tumbuhkan sikap tahu diri. Kalau misalkan udah tahu cewek lu ekonominya lebih tinggi dari lu, itu kawan-kawan. Tapi ini kan masih siklus pacaran nih ya Pak ya. Nah biasanya kalau lu udah mau nyari istri, dan biasanya si cewek itu biasanya ya, ceweknya untuk ekonominya di atas lu, biasanya lu bener-bener minder kawan-kawan. Bener, gue nggak bohong. Jadi mulai dari keluarga gitu kan ya, gue itu dikasih salam, dikasih titip kalau misalkan sama keluarga gue ya, kalau nyari jodoh ya biasa aja, dari bibit bebet bobot. Kenapa? Karena ya, lo orang pernah nonton sinetron gak sih, kalau misalkan ceweknya kaya, cowoknya miskin, terus kayak keluarga dari ceweknya nggak setuju gitu loh. Ini tuh karena itu beneran loh kawan-kawannya, itu realita hidup ya seperti itu gitu loh. Kalau misalkan lu cowoknya biasanya biasa aja, ekonominya biasa aja, terus si cewek ini ekonomi keluarganya sangat luar biasa, ya toh otomatis yang namanya keluarga kan gengsinya tuh gede biasanya. Apalagi dia dari keluarga yang terpandang. Gila, otomatis disuruh si cowok, kamu kok mau sih sama dia, cari itu yang terpandang dong, yang bisa meneruskan masa depan keluarga kita. Itu biasanya kayak gitu kawan-kawan. Tapi gue salut sih kalau misalkan mereka bener-bener jadi gitu loh. Ya mari balik lagi ke individunya masing-masing. Tapi gue salut sih kalau ada orang ya kan, ceweknya kaya gitu kan, yang bisa nikah sama cowok yang biasa aja gitu loh. Dan cowoknya tahu diri, dan cowoknya juga bisa berusaha untuk lebih dari pasangan ceweknya gitu loh. Itu salut sih gue gitu loh. Cuma kan kadang-kadang yang terjadi adalah kalau misalkan ceweknya kaya raya ya, cowoknya ekonominya di bawah, dimanfaatin ceweknya. Begitupun cowok gitu loh. Cowok yang kaya raya, yang duitnya banyak, ketemu cewek yang biasa aja, syukur kalau ceweknya bagus, ini ceweknya melorotin kawan-kawan. Ya Allah ya gitu. Tapi ya setahu abang sih ya jarang sih kejadian kayak gitu. Tapi ya ada sih, ada gitu loh. Jadi gitu kawan-kawan, buat lu yang minderan ya, itu tergantung dari spekulatif dari diri lu sendiri gitu loh. Kalau cewek lu nerima apa adanya dan gak mempermasalahkan, nih kenapa harus minder? Nah, jadiin motivasi. Lu harus bisa lebih dari cewek lu gitu. Wah, gue harus kerja keras lah biar ekonominya bisa setara sama cewek gue gitu. Ya setidaknya walaupun gak setara amat, intinya lu usaha lah gitu, ada usahanya ya nggak?